Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah rangkaian listrik. Kali ini kita lanjut ke pertemuan ke-12 dan kita akan membahas tentang gelombang sinusoidal dan fasor. Apakah itu sinusoidal dan fasor? Itu akan kita bahas di introduction, ya. Dan kita akan lanjut tentang sinusoid itu sendiri apa, fasor, kemudian beberapa contoh soal akan kita bahas seperti bagaimana biasanya. Sebelum perkuliahan hari ini kita sudah membahas tentang tegangan-tegangan DC, ya, arus searah. Nah, sekarang ini kita pertemuan perdana tentang arus bolak-balik. Apa pentingnya bolak-balik ini sinusoid? Sinusoid ini semakin berkembang sejak adanya perkembangan mesin arus bolak-balik, ya. Itu yang dikembangkan oleh Nikola Tesla. Zaman dahulu kala, Thomas Alva Edison yang mengembangkan DC dan Nikola Tesla yang mengembangkan sistem AC, mereka saling berkompetisi hingga akhirnya pada saat itu Nikola Tesla lah yang memenangkan kompetisinya karena arus bolak-balik itu lebih dominan dan lebih mudah diaplikasikan pada dunia kelistrikan pada saat itu, ya. Dan sekarang perkembangan sudah kembali kebalik ke DC karena teknologinya sudah dapat dimanfaat. Teknologinya sudah banyak berkembang sehingga DC itu jadi lebih mudah saat ini untuk diaplikasikan. Nah, terlepas dari kompetisi mereka, karena AC itu arus bolak-balik dan dia berbentuk sinusoidal, maka dari itulah kita di sini akan membahas sinusoid itu apa dan fasor itu apa. Sinusoid itu adalah sinyal yang bervariasi, ya, bervariasi seiring waktu dan dia membentuk sinyal, dalam bentuk formasi sinus atau kosinus seperti gambar ini. Yang biru itu adalah sinus, yang merah adalah kosinus. Sinusoid itu, ya, sinusoidal current biasanya dikaitkan dengan alternating current, ya, arus bolak-balik AC. Perbedaan kosinus sama sinus, mereka berbeda 90 derajat, ya. Di sini 90 derajat, pi per 2, 180 dibagi 2. Jadi ketika sinus 0, justru kosinus itu mengalami nilai yang maksimum, 1 sini. Dan dia selalu seperti itu. Sinusoidal ini sebenarnya fenomena yang bentuk gelombang yang umum ditemukan di alam nyata, ya. Misalkan di sini saya ada contoh suatu per. Jika per ini naik turun, maka itu pergerakannya sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk lingkaran. Maka di situ bisa direpresentasikan dalam bentuk sinus. Coba perhatikan titik biru ini dengan titik biru ini selalu sejajar, ya. Hanya saja ini berbentuk putaran dan ini berbentuk naik turun seperti ini. Kemudian gelombang air laut. Gelombang air laut itu juga bisa dimodelkan dengan bentuk sinusoidal. Di sini ada gambar sinusoidal, gelombang sinus, ya. Yang mana sebenarnya gelombang sinus itu adalah hasil putaran, ya, hasil putaran dari mesin sinkron atau mesin asinkron. Ya. Ini contoh untuk dunia energi listrik. Ya. Maka perputaran ini seiring waktu itu menghasilkan gelombang sinusoidal. Ya. Bentuk umum dari gelombang sinusoidal adalah Vt, ya. V dalam T tertentu sama dengan V maksimum dikali dengan sin omega T, di mana omega ini ada kaitannya dengan T periode, ya. Di mana omega adalah 2pi dibagi dengan T, atau T sama dengan 2pi dibagi omega. Vm ini tingkatan maksimumnya, nih Vm, lihat gambar. Vm itu letaknya di sini, ya. Ini ada puncaknya, puncak ini berapa, itulah nilai Vm. Omega itu adalah angular frekuensi dalam radian per second. Kemudian omega T adalah argument of the sinusoid. Ada dua cara penggambaran sinusoidal. Yang pertama, sumbu X-nya itu adalah omega T, ya.
Yang kedua, sumbu X-nya itu adalah dalam domain T. Jika dia dalam domain T, maka kita buat di sini adalah T per 2 atau setengah periode. Ini setengah periode, ini satu periode. Satu periode. Kemudian ini 2 periode dan 3 periode dan selanjutnya. Sedangkan di sini omega T dia kita tuliskan dalam bentuk pi 180 derajat ya. 180 pi-nya di sini bukan 3,45 ya, tapi pi yang kita gunakan adalah pi dalam derajat yaitu 180 derajat. Di mana satu periode itu adalah 2 pi atau 360 derajat. Dan dalam sinusoida kita mengenal tadi ada periode ya. Periode itu sampai sini. Maka kaitan periode dengan frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. Gelombang sinusoidal itu dia bisa digeser, ya, bisa digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan. Katakanlah gelombang yang ini, ya, yang garis tidak putus-putus, itu kita geser ke kiri sebesar theta di sini, sebesar theta, maka persamaan matematiknya dari yang sederhana seperti ini menjadi Vm dikali sin omega T ditambah theta. Ya. Kita geser dia ke kiri, maka di sini kita tambahkan theta. Kita geser dia ke kanan, ke arah sana, maka di sini dikurangin dengan theta. Masih ingat trigonometrik, identitas trigonometri ini ada dia di matematika teknik atau matematika terapan ataupun matematika dasar. Ya. Sinus itu bisa kita konversi ke dalam bentuk kosinus dan sinyal sinus itu bisa kita jumlahkan. Misalkan sinus A ditambah atau dikurang dengan sinus B, maka dia akan memenuhi persamaan berikut. Ya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah dengan identitas trigonometri ini, sinus itu bisa kita ubah-ubah bentuknya menjadi kosinus atau kosinus kita kembalikan lagi ke sinus. Atau dari bentuk sinus yang lainnya menjadi ke sinus yang negatif yang lainnya. Misalkan ada sinus omega T ditambah 180 derajat. Maka dia akan menghasilkan minus sin omega T. Kalian tidak perlu menghafal ini karena kalian cukup melihat gambar ini saja. Ya. Lihat gambar ini saja. Lihat sumbu Y itu sinus dan sumbu X itu kosinus. Ya. Dan yang di bawah ini, itu adalah plus sinus, sedangkan ini adalah negatif sinus. Ini adalah cos positif, dan ini adalah cos negatif di sisi sebelah sini. Artinya kalau kalian ingin mengubah dari sinus menjadi kosinus, maka kalian harus menambahkan 90 derajat. Ya. Harus menambahkan 90 derajat dari sinus ke arah kosinus. Nah inilah makanya di sini, sinus itu ditambah 90 derajat itu menjadi kosinus. Kalau mau mengubah dari plus sinus menjadi negatif sinus, tambahlah 180 derajat. Maka dari itu sinus ditambah 180 derajat itu menjadi negatif sinus. Nah, ini gambar ini diperhatikan, ini lebih mudah kalian untuk menghafal, lebih mudah kalian untuk memahami daripada melihat rumus seperti ini. Ya. Sehingga katakanlah sin omega T itu akan sama dengan sin omega T ditambah 90 itu akan sama dengan cos omega T. Ya, sin omega T ditambah 90 itu akan sama dengan cos omega T dan seterusnya. Bisa juga dari sin omega T ini kita ingin mengubah ke minus cos seperti apa? Maka harus kita tambahkan dengan 90, 180, 270 ya. Ditambah dengan 270. Maka sin omega T itu menjadi sin omega T ditambah 270 derajat menjadi min cos omega T. Arah panahnya selalu berlawanan arah jarum jam ya. Itu menjadi plus. Tapi kalau dia searah jarum jam, arahnya itu menjadi negatif. Derajatnya menjadi negatif. Seperti ini, lihat. Coba kalian lihat dengan seksama. Ada sudut negatif dan ada sudut yang positif. Di dalam gelombang sinusoidal itu berlaku juga kalau kalian ingat trigonometri ya. Di sini tadi sumbu sin dan ini sumbu kosinus.
Katakanlah kalian punya katakanlah kalian punya eh, kalian di sini punya nilai A cos omega T ditambah B sin omega T. Ya. Lihat A cos omega T. Ini cos omega T ada nilai A di sini. Ya. Artinya dia di sini titiknya. Ditambah dengan B sin omega T. Ini sin omega T ada B di sini. Maka itu akan menghasilkan C cos omega T dikurang dengan theta. Kita tarik garis ke sini, jumpa titik. Dari titik tengah tarik garis resultan. Inilah yang dinamakan dengan C. Dan sudutnya yang di sini, itulah dia sudut min theta. Ya. Maka hasilnya bisa saja C cos, ya, C cos omega T dikurang theta, atau C sin omega T ditambah dengan di sini, ya, ditambah dengan sini, di mana ini adalah 90 dikurang min theta, karena sudut ini adalah 90. Di sini ada contoh. Sekarang ada 3 cos omega T, berarti cos omega T sini 3 cos omega T ditambah dengan dikurang dengan 4 sin. Ini adalah sin, ya. Dan di sini ada min 4, maka resultannya di sini 5. Maka hasilnya adalah cos omega T. Cos omega T. Kita lihat dari sudut cos, maka 53 derajat, 1. Maka dituliskan seperti ini. Gampang, ya. Nah, contoh soal, coba kalian lihat. Carilah amplitudo, fasa, dan periode dan frekuensi dari gelombang sinusoidal ini. Suatu gelombang sinusoidal dapat dilihat, bisa kita identifikasi secara langsung. Amplitudonya adalah, nilai maksimumnya adalah 12 volt. Ini. Kemudian fasanya itu kita lihat dari tetanya, maka di sini 10 derajat. Kemudian periodenya itu bisa kita ambil dari 50T, ya, dari 50T. Maka periodenya adalah 2pi dibagi dengan omega. Maka di sini 2pi dibagi dengan 50, ya, di mana omeganya adalah 50. Ini omega. Sehingga didapatkan periodenya sekian. Dan frekuensi angularnya adalah omega, ya, di mana omega itu adalah 50 radian per second. Dan frekuensi adalah F sama dengan 1/T, dibagi saja. 1 dibagi 0,1257. Sehingga dapatlah frekuensinya 7,9 Hz. Silakan yang ingin bertanya, tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita coba menganalisis gelombang sinus. Kita coba analisis bentuk sinus di dalam grafik, di mana ini lebih mudah juga. Yang ingin dicari adalah carilah fasa, perbedaan fasa antara V1 dan V2. Ya. Kemudian cobalah cari mana yang di depan dan mana yang di belakang. Tegangan mana yang di depan dan tegangan mana yang di belakang. Di depan dan di belakang ini bisa kita cari melalui grafik. Pertama, gambarkan dulu tegangan V1. Ya. Mana V1? Ini V1. Ya. V1 digambarkan seperti ini. Kenapa? Lihat ini, min cos. Berarti min cos dia adanya di sini. Bukan di sini. Ya. Tapi dia ada di sini. Min cos 10 artinya dia ada di sini dan fasanya adalah plus 50. Maka tarik garis plus 50. Tarik sudut plus 50. Inilah dia V1. Oke. Sedangkan untuk V2 itu adalah sin, ya. Dia sin, maka kita ambil sin yang positif. Karena ini positif sin 12. Ini adalah sin yang positif. Habis itu fasanya adalah minus 10 derajat dari sin plus. Ya. Ini sin plus, tarik 10 derajat dari sin plus. Dikurang. Ya. Artinya dia searah jarum jam. Maka inilah dia garis fasor untuk V2. Sekarang manakah yang diluan? Untuk tahu mana yang diluan, patokan kita adalah sin omega T. Ya. Mana yang lebih dekat dengan sin omega T?
itulah yang di depan. Kalau kita lihat di sini, V2 dari sin omega T itu jaraknya 10 derajat. Sedangkan V1 ini adalah 10 derajat ditambah berapa nih? Ya? Atau 50 derajat dikurang dengan 90. Itulah dia V1 dihitung dari sin omega T. Terlihat di sini V2 lah yang di depan. Ya. V2 lah yang di depan. Dia hanya 10 derajat jaraknya dari sin omega T. Ingat patokannya sin omega T. Ini contoh selanjutnya. Ada dua buah sinyal juga, sekarang arus ya, I1 sama I2. Manakah yang di depan, manakah yang di belakang? Apakah I1 atau I2? Gambarkan lagi. Gambarkan dulu I1. I1 itu jatuhnya di sini. Dia sin negatif, dan jaraknya itu plus 25. Maka tambah di sini 25 derajat, dan dia arah ke sana. Sedangkan I2 itu, dia cos positif. Ini cos positif. Maka tarik di sini minus 40 ya. Minus 40. Artinya searah jarum jam. Nah, dari sini kita ketahui. Kita bisa lihat mana yang duluan. Yang duluan itu adalah yang paling dekat dengan sin plus ya. Kita lihat ternyata I1 yang dekat karena I1 dari sini jaraknya dengan sin plus itu hanya sekian. Sedangkan yang ini harus keliling dulu dari sini, yaitu jauh sekali ya. Maka bisa kita ketahui I1 lah yang memimpin, atau I1 lah yang di depan. Nah, sekarang kita coba masuk ke fasor, walaupun kita tadi sudah melihat sebenarnya fasor itu apa. Fasor itu, atau ini bahasa Inggrisnya phasor, atau dalam bahasa Indonesia orang suka mengatakan fasor aja pakai F. Ya. Nah, sinusoidal itu, gelombang sinusoidal itu lebih mudah diekspresikan dalam bentuk fasor. Lebih enak dikerjakan dan lebih enak diproses. Makanya dalam pemrosesan sinyal kita lebih enak pakai bentuk fasor. Ada bentuk sinusoidal dan ada bentuk fasor. Fasor itu dia bilangan kompleks. Nah, saya mungkin kalian sudah banyak yang belajar tentang bilangan kompleks. Di SMA juga kita sudah belajar itu. Fasor itu adalah bilangan kompleks yang menyatakan ya, bilangan kompleks yang menyatakan amplitudo dan fasa dari gelombang sinusoidal. Jadi isi dari fasor itu ya amplitudonya dan fasanya, nilai maksimumnya dan fasanya. Nah, karena kita akan berbicara masalah fasor, akan lebih baik jika kita mengulang-ulang lagi bilangan kompleks itu seperti apa. Ya. Bilangan kompleks itu bilangan yang memiliki bagian sisi imajiner. Dia ada bagian real dan dia ada bagian imajiner. Bagian imajiner itu ditandain dengan ada huruf J di sini. Di mana J itu sama dengan akar min 1. Silakan kalian coba ketik ini di kalkulator, pasti error hasilnya. Akar dari min 1 berapa? Ya, itu nggak akan ada. Nah, inilah dia hanya imajiner saja, hanya imajinasi saja. Ya. Maka bilangan kompleks itu dapat dituliskan seperti ini. Ada bagian real dan ada bagian imajiner. Ini bilangan kompleks itu bisa dituliskan dalam 3 buah bentuk. Ada bentuk rektangular, ada bentuk polar, dan ada bentuk eksponensial. Ya. Kalau bentuk rektangular, dia bentuknya seperti ini. Z sama dengan X ditambah J, Y. Untuk polar, dia Z sama dengan R dan sudut theta di sini ya. Di mana R ini adalah magnitude-nya. Magnitude ini adalah bilangan maksimumnya ya, nilai maksimumnya, amplitudo, magnitude. Ya. Kemudian di sini ada sudut fasanya theta. Kemudian nanti kita lihat gambarnya lebih enak. Kemudian ada bentuk eksponensial di mana dia tidak jauh dari bentuk polar. Ada R juga, namun di sini sudutnya adalah pangkat dari E, bilangan natural. R dikali E pangkat J omega. J theta. Dan dalam bentuk lain juga, rektangular. Untuk yang rektangular, jadi dapat disimpulkan, dalam bentuk rektangular, Z itu adalah X ditambah JY, dan itu dia sama dengan
Z sama dengan R dengan sudut theta. Atau dalam bentuk sinus kosinus, ya, dalam bentuk sinus kosinus dia adalah R cos theta ditambah J sin theta. Gitu. Ini dalam bentuk kompleks, dan ini dalam bentuk sinusoid. Lebih enak kita mengoperasikannya dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, bagaimana cara mengkonversi rektangular ke polar? Maka ada konversinya di sini, di mana nilai R ini itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan θ-nya adalah menggunakan rumus tangensial, ya, inverse tangen dari Y per X. Sedangkan untuk mengkonversi polar balik ke rektangular, maka X itu adalah R cos theta, sedangkan Y-nya adalah R sin theta. Ya. Dari sini maka bisa didapatkan kembali. Untuk konversi rektangular ke polar gunakan ini, dan untuk konversi polar ke rektangular gunakanlah yang ini, yang sebelah kiri. Bilangan kompleks itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, dan bisa dibagi. Ikuti aja cara seperti ini. Katakanlah ada Z1 tambah Z2, maka jumlahkan saja bagian X-nya dan jumlahkan saja bagian Y-nya. Mudah ya. Pengurangan juga seperti itu. Kalau pengalian kalikan saja, tapi sudutnya dijumlah. Kalau pembagian itu pembagi saja magnitudenya, sedangkan sudutnya dikurangkan. Ada pola, kalian pelajari saja pola ini, itu sudah sangat berarti sekali. Tidak perlu dihafal, karena sekali lagi saya, kalau ujian kita open book, jadi kalian silakan membuka buku. Kemudian, seper Z itu sama dengan seper R. Kalau ingin dibuat seper Z, ya, maka dia akan seper R dan sudutnya menjadi negatif. Jika kita ingin mengakarkan kemudian jika kita ingin mengakarkan suatu bilangan imajiner, maka dia akar R dan sudutnya dibagi 2. Ya. Ada juga istilah conjugate kompleks, Z bintang. Ya. Z bintang itu artinya, kalau tadi Z itu adalah X ditambah JY, maka Z conjugate itu adalah X dikurang JY. Ya. Perbedaannya itu aja. Conjugate itu tandanya berubah menjadi negatif. Dan di sini sudutnya menjadi negatif, sedangkan dalam kompleks juga pangkatnya menjadi pangkat negatif. Seper J itu sama dengan min J. Nah, jadi di dalam domain kosinus bentuknya seperti ini, sedangkan dalam bentuk fasor, ya, bentuk fasor itu sederhana seperti ini aja. Tegangan, ya, tegangan dalam bentuk fasor, di sini contohnya tegangan, maka dia adalah tegangan maksimum dengan sudut tertentu. Tegangan maksimum, ini gambar lihat, dengan sudut tertentu. Kalau arus, di sini ada arus? Nggak ada arus. Ya. Sebenarnya tegangan ini, ya, tegangan ini jika kita bawa ke sinus, dia menjadi terus bergerak, ya, terus bergerak. Berapa besar tegangannya pada suatu waktu tertentu, dan perubahan sudutnya juga selalu. Nah, perhatikan bentuknya adalah Vm, ya, magnitudnya berapa, dan sudutnya itu berapa, itu saja. Dan coba kalian bandingkan, ini bentuk fasor, dan di sini adalah bentuk domain waktu, atau kita bahas kosinusnya. Jadi kaitannya seperti itu. Nanti ada animasinya, bisa kita lihat. Ya. Dalam bentuk lain dia dituliskan seperti ini. Ada ray di sini, real, ya, komponen real, di mana tegangan dalam domain T adalah itu real dikali dengan tegangan V EJ omega T. Bisa saja fasor itu adalah fasor tegangan, dan bisa juga fasor arus, ya, dua itu saja. Dan apapun dia fasor, ketika dia dibuat dalam bentuk bold seperti ini, itu artinya dia adalah fasor. Ya. Ditebalkan sini, dicetak tebal, itu artinya dia adalah fasor.
Dan tadi kita sudah bahas siapa yang duluan, siapa yang terlambat. Duluan itu artinya leading, memimpin. Terlambat itu artinya lagging ya, terlambat ya di belakang. Kita lihat kalau seperti ini, maka lihat sudutnya, ini imaginary dan ini real axis ya. Maka masalah terlambat dan siapa duluan, siapa terlambat, lihatlah dari sumbu realnya. Lihat dari sumbu real, sumbu X-nya. Maka ini dia memimpin, tegangan memimpin, dan arus contoh di sini adalah dia terlambat. Nah, untuk kalian yang mengambil mesin-mesin listrik, nanti ini akan sangat menarik sekali karena akan banyak membahas masalah leading dan lagging. Di sini tegangan V ini jika kita buat bentuk fasornya itu adalah Vm sudut theta ya. Sedangkan untuk I dia berada di sudut negatif, maka dia Im sudut dengan min theta ya. Itu bedanya. Kita bisa mentransformkan bentuk fasor ke sinusoidal dan sinusoidal juga ke fasor ya. Kalau sinusoid dalam domain waktu dia bentuknya seperti ini, jika kita ubah dia ke dalam bentuk fasor maka dia berbentuk seperti ini. Silakan kalian cerna, ada polanya ya. Jadi tidak perlu dihafal tapi dipahami. Contoh adalah coba evaluasi bilangan kompleks ini. Coba dijumlahkan. Yang pertama A itu coba jumlah 40 sudut 50 ditambah dengan 20 sudut min 30. Kemudian hasilnya kita pangkatkan dengan 1/2 atau diakarkan. Bagaimana cara mengerjakannya ini? Kemudian juga yang di bawah, yang B, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, untuk yang A, ya, dia ada dua cara. Cara yang pertama, kita akan terapkan di A, dan cara yang kedua, kita akan terapkan di B. Untuk yang A, kita akan mencoba menggunakan konversi polar ke rektangular. Dari polar ke rektangular. Kita tahu ini bentuk polar ya, karena ada sudut di sini. Maka dari bentuk sudut ini kita ubah dulu ke bentuk rektangular sinusoid. Dan dari bentuk sinusoid ini mudah sekali, 40. Sudutnya tinggal 50 sini dan J sin 50. 50 ini datangnya dari sudut ya. Tegangan maksimumnya adalah nilainya adalah 40 dapat dari magnitud ini. Dari bentuk seperti ini bisa kita ubah ke bentuk rektangular ya, menjadi seperti ini. Dari mana datangnya ini? Cos 50 cari dengan kalkulator kalikan dengan 40. Dapatnya adalah 25,71. Sin 50 dikalikan dengan 40 dapatnya sekian, J-nya ikut saja. Maka ini sudah dapat kita dalam bentuk rektangular. Kemudian yang kedua adalah 20 min 30 ya. Sama caranya diubah juga ke dalam bentuk sinusoidal dan dikembalikan ke dalam bentuk rektangular. Kita sudah punya dua buah bentuk rektangular. Ingat aturannya, ya, ingat aturan penambahan penjumlahan bilangan kompleks. Yang real dijumlah dengan yang real, yang imajiner dijumlah dengan yang imajiner. Sehingga didapatkanlah hasilnya seperti ini, ya. Dapatlah hasilnya seperti ini dan dikembalikan dalam bentuk polar. Bisakah kalian langsung aja cara seperti biasa? Bisa juga, ya. Bisa juga. Kalau dijumlah berarti ini diapakan tadi? Ini. Nah, kebetulan adanya pengalian ya. Adanya pengalian, maka tidak bisa kita jumlah seperti itu saja karena di sini 40 dan di sini 20. Beda. Maka dari itu diubah dulu ke sinusoidal dan kemudian diubah ke rektangular. Dan kita sudah memiliki bentuk ini, jangan lupa diakarkan ya, karena di sini minta diakarkan, akarkan seperti biasa saja. Jumlahkan dulu ya, jumlahkan kemudian dibagi 2. Oke. Ini juga di yang ini 47,72 ini diakarkan seperti biasa, dapatnya 6,91 ya. Dan yang ini kita bagi 2 menjadi 12,81. Lihat aturan pengakaran di slide yang tadi. Nah, cara yang kedua,
kita gunakan polar rectangular transformation, ya. Dan kita gunakan juga addition, penjumlahan, pengalian, dan pembagian. Lihat di sini ada conjugate. Conjugate ini kita ubah dulu bentuknya yang negatif menjadi positif. Kemudian sederhanakan bentuknya, sama caranya semua, nggak ada yang sulit di sini. Bagi itu pengurangan sudut, kali itu penambahan sudut, dan dapatlah hasil akhirnya sekian. Silakan kalian kerjakan yang ini jadi tugas A, nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, coba lihat di sini. Yang sebelah kiri itu fasor, yang sebelah kanan itu sinusoidal. Dari mana datangnya fasor? Lihat sinusoidalnya, jadi bisa kalian bayangkan ya. Itu. Jadi ini representasi, fasor itu adalah representasi sinusoidal yang dengan memanfaatkan besarnya sudut. Contoh selanjutnya, coba ditransformasikan bentuk sinusoidal ini menjadi bentuk fasor. Kita punya bentuk sinusoidal, ya. Kita punya bentuk sinusoidal seperti ini, ubahlah ke dalam bentuk fasor. Nah, maka mudah sekali. Ada 6 di sini, 6 ini menjadi magnitudenya, minus 40 ini menjadi sudutnya, ya. Yang ini lupakan saja. Jadi 1. Kemudian yang B itu yang B ini dia ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk kosinus, ya. Dia mengubah dalam bentuk kosinus dulu. Jadi sin ini diubah ke dalam bentuk kosinus, karena fasor ini dia harus dalam bentuk kosinus terlebih dahulu, baru kita bisa ubah, ya. Ingat, min sin diubah ke dalam bentuk, min sin kita ubah dalam bentuk cos plus terlebih dahulu. Maka bedanya adalah, sudutnya harus kita tambahkan 90, ya. Masih ingat gambar yang ini? Min sin itu ada di sini, dan cos plus itu ada di sini. Dari min sin ke cos plus itu adalah minus 90, ya. Maka sudut ini harus ditambahkan dengan minus 90. Maka dari itulah di sini 50 ditambah minus 50, 50 itu harus ditambahkan dengan 90 sehingga dia didapatkan 140. Dan magnitudenya adalah 4, maka di sini adalah 4. Oke. Ini tugas B, silakan kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan ke Google Classroom juga. Dan ingat, di sini sudah ada jawabannya, jadi enak. Tinggal dicari caranya aja, bagaimana mendapatkan besarnya segitu. Contoh selanjutnya, carilah representasi sinusoidal. Nah, ini kebalikannya sekarang. Yang dikasih adalah dalam bentuk fasor, dan carilah bentuk sinusoidalnya seperti apa. Ya. Nah, kita lihat yang A. Oke, di sini saya gambarkan. Yang A itu, arus itu min 3 ditambah J4. Min 3, realnya adalah min 3, ditambah dengan imajinernya adalah 4. Ya, 4. Artinya garisnya ke atas, panahnya. Dan sudutnya, ya, ini kita sudah dapat, carinya dengan Pitagoras, maka didapatkan 5. Ya, panjang garis merah ini 5, makanya di sini menjadi 5. Dan untuk sudutnya dapat dari mana? Sudutnya itu dapat dari di real ini 90 ditambah sekitar di sini 26, sekian lah, ya. Gunakan trigonometri, gunakan tangen, maka bisa kalian cari besar sudut ini berapa. Besar sudut ini ditambah dengan sudut ini itu adalah 126,87. Ya. Dan untuk yang B, ini kan bentuk fasor dalam fasor kompleks. Ya, dalam fasor kompleks. Dan di sini ada J8E pangkat min J20 derajat. J ini harus kita ubah terlebih dahulu. J ini kita ubah menjadi 1. J itu setara dengan 1 dengan sudut 90 derajat. Maka
maka J8 sudut min 20 derajat itu sama dengan 1 sudut 90 dikali dengan 8 sudut min 20. Kalikan seperti biasa, maka didapatkan seperti ini, ya. Dan ini bisa kita konversikan ke dalam bentuk sinus seperti mudah sekali, ya. 8 dan dia harus dalam bentuk kosinus, ya, cos plus. Maka di sini sudutnya adalah 70 derajat. Tambahkan omega T. Mudah, ya. Ingat fasor itu dia dimulai dari cos, ya. Fasor itu adalah dia kosinus. Maka gunakanlah di sini simbol kosinus, bukan sinus. Kalau kalian ingin mengubah ini menjadi sinus, bisa saja. Ikut aturan ini, gambar, ya. Contoh selanjutnya. Ada arus dan ada dua buah arus. Kemudian kalian disuruh jumlahkan. Bagaimana itu? Ada dua buah arus, ya. Pertama, arus ini kalian ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk fasor, karena kalau kalian menjumlahkan dalam bentuk seperti ini akan repot sekali. Lebih baik ubah dia ke dalam bentuk fasor. Maka fasor yang pertama adalah ini, fasor yang kedua adalah ini. Jumlahkan seperti biasa, dapatkanlah hasilnya 3,218 dengan sudut min 56,97. Dari bentuk seperti ini, ubah dia kembali ke dalam bentuk sinusoidal, dapatlah seperti ini. Ya, nggak susah, ya. Tidak susah. Dan ini contoh, ini sama dengan yang ini. Silakan kalian kerjakan. Contohnya sudah ada dan jawaban di sini sudah ada. Tinggal cari caranya seperti apa. Nah, selanjutnya dengan menggunakan pendekatan fasor, carilah arus pada sirkuit, ya, yang dideskripsikan dengan bentuk integral dan diferensial. Nah, ini ada integral dan diferensial. Gimana cara mengerjakannya? Di sini ada integral, diferensial, dan hasilnya dalam kosinus. Ya, ribet sekali. Sebaiknya ini kita ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk fasor. Nah, jika kalian jumpa integral, maka integral ini diubah ke dalam bentuk fasor adalah seperti ini. Ya. Jika kalian menjumpai integral dalam domain waktu, diubah ke dalam domain fasor, maka integral menjadi V per J omega. Sedangkan untuk turunan, ya, dV per dt itu menjadi J omega V. Lihat saja polanya, dipahami, insya Allah nanti hafal sendiri. Maka di sini 4i, ya, 4i ini kita ubah langsung saja menjadi 4i. Tapi i-nya ditebalkan, jadi ini maknanya adalah fasor. 8 integral i menjadi ini, ya. Lihat pola ini, sama saja polanya. Ingat polanya. Kalau di sini V, di sini i, tidak masalah. Dan 3 J omega i ini juga datangnya dari sini, di per dt. Dan nilai sinusoidalnya itu kita ubah menjadi bentuk fasor juga. Dah. Ini udah enak. Sekarang semuanya sudah dalam bentuk fasor. Sudah dalam bentuk fasor. Yang ingin kita cari sekarang adalah dalam bentuk IT-nya, ya. Berapakah besar I? Ya. Berapakah besar IT? Yang dicari IT. Maka keluarkan I-nya semua menjadi seperti ini. Nah, ingat, saya ingin sampaikan J itu ada dua versi. Kalau di contoh sebelumnya, J itu kan sudut 90. Ini berlaku dalam domain fasor. Kalau dalam domain bilangan kompleks, kita gunakan J itu sama dengan akar min 1. Maka dari itu di sini J itu ini adalah dalam bentuk bilangan kompleks, maka gunakanlah yang akar min 1. 8i dibagi J omega itu berubah jadi J4, ya. Ini penyederhanaan saja. Sama saja caranya. Dan ini juga penyederhanaan dari sini, di mana omega itu adalah 2. Ya. Ganti semua omega dengan 2. Oke. Setelah dapat seperti ini, kita bisa buat I sama dengan, ya, dengan memindah-mindahkan saja. Ini berarti dibagi dengan ini, ya, dibagi dengan ini.
ubah bentuk sehingga didapatkanlah I sama dengan ini. Setelah dapat I-nya sama dengan ini, maka ubah kembali I itu menjadi bentuk kosinus. Di mana ini sudutnya dan ini adalah magnitudenya. Dan di sini ingat, ini 2T ya, omega T. Omega T. Di sini juga omega T sama. Kalian kerjakan tugas D sama dengan ini caranya, tidak ada yang sulit. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, karena waktu kita ini panjang sebenarnya. RL itu 4 SKS. Jadi sebenarnya kita itu, materi itu dari saya, kemudian kita bahas hal-hal yang tidak mengerti, ya. Makanya waktunya panjang. Jadi silakan kalian bertanya, apapun itu terkait perkuliahan kita, insya Allah akan saya jawab, karena memang itulah inti perkuliahan kita. Lebih dan kurang saya ucapkan sekian, mohon maaf. Semoga kalian sukses semua. Ingat, komentar kalian, pertanyaan kalian tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.